Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Kali ini kita kedatangan sebuah smartphone yang kemarin tuh saya beli di harga 1,1 jutaan. Dan dia itu bentuknya itu mirip banget dengan si iPhone 11 Pro Max ini. Apa itu smartphone-nya? Coba kita buka dulu aja ya. Ini datangnya box-boxan coklat gini kemarin. Jadi ini saya beli dari luar negeri. Nanti sekalian kita coba ya untuk sinyalnya itu masuk apa enggak. Nah, ini dia iPhone 12 Plus dengan 128 GB. Katanya sih begitu, tapi kita coba aja, nanti kita cek bareng-bareng. Boxnya simple, cuman polos hitam gini, nggak ada apa-apa lagi, dan cuman ini doang sih. Di belakangnya ada HD voice kayak gini. Karena sejujurnya kami tuh penasaran dengan handphone seperti ini, kok bisa jual murah gitu ya. Ini untuk smartphone-nya kita pinggirin dulu. Terus kalau diinget-inget ini hampir sama ya kayak yang kemarin kita sempat bahas S20 yang HDC itu. Ini juga dapat sebuah anti gores, terus dapat soft case juga kayak gini. Terus kita dapat sebuah adapter. Adapternya pun mirip dengan yang video yang kemarin ya. Enteng banget, ini materialnya terlihat memang murah, dan tulisannya nih travel charger dengan outputnya 5 volt 2 ampere, 5 volt 2,4 ampere. Terus ini kabel datanya micro USB. Dan ada sebuah earphone. Wow. Oh ya, ini dapat juga ternyata ada. Ini barang termasuk langka banget ya. Saya udah lama banget nggak ngelihat si nano SIM adapter kayak gini. Mungkin dulu di tahun 2018 itu ini sering banget kepake, karena ketika teman-teman potong SIM card dari kecil pengen ke handphone yang masih pakai SIM card yang normal kayak gini tuh ada susah. Jadi akhirnya ada adapternya ini, dan ada dapat sepaket gini komplit bawaannya, dan ada user handbook. Maksa banget ini. Sudah, kita beresin dulu sebentar. Nah, ini dia smartphone-nya. Ini cuma dibungkus kayak gini doang. Terus ini. Nah, wow, mirip kayak iPhone 12 ya. Atau sebenarnya nggak tahu sih, cuman dari kemarin beredar leak-nya tuh kayak gini kameranya. Dan ini kalau dibandingin dengan iPhone 11 Pro Max tuh kayak gini. Secara body juga hampir sama ya secara body. Bahkan ini beratnya pun juga kerasa, beratnya hampir sama juga. Terus kalau untuk sampingnya sini, atau mana sini? Oh, beda. Jadi kalau dilihat dari belakang sih ini ya keren lah ya, dengan 4 modul quad kameranya ini. Terus warnanya ini kebetulan kami belinya yang warna gold atau rose gold mungkin bahasanya. Secara tampilan dari belakang memang keren. Kita lanjut lagi untuk bagian sini, untuk tombol powernya. Ada tombol power, ada tombol volume, terus di sini ada speaker dan slot untuk micro USB-nya. Ada mic juga ini. Terus ini kosong. Atas ada jack audio 3,5 mm. Terus untuk SIM card-nya ada di mano. Ya, tadi bingung segini tuh nggak ada untuk SIM card-nya. Ternyata ini ya, di sini ada kayak untuk dibuka gitu. Ini bisa dibuka casingnya. Wow, tertulis langsung 5600 mAh baterainya. Dan sini untuk SIM card-nya ada SIM 1, SIM 2, terus ada slot memori eksternal. Bisa. Tadi tuh saya sempat membuka ini, hampir membuka yang ini, karena ini juga saya pikir lewat sini ya. Ternyata casingnya ini dibuka lewat sini. Ini secara looks dari belakang keren, tapi kalau dari depan, nah kita sambil nyalakan, ini ada layarnya.
Ini layar kayak gini. Nah ini kalau secara tompel beda banget ya ini. Ini si iPhone 11 Pro Max kayak gini. Ini kalau yang iPhone 12 HDC yang kami beli itu modelnya masih pakai mini drop atau mini tompel. Ya tampilannya seperti ini. Ini udah dapat screen guard. Coba kita lepas. Wow. Nah ini adalah tampilan ketika pertama kali nyala ya. Ini jelas sih kalau ini Android banget ya, bukan iOS. Terus pertama kita ngecek dulu untuk sisa memori yang kepake. Di sini karena tertulis 128 GB. Ini yang kepake 11,8. Nanti kita cek di pas handphonenya. Terus di memori RAM 8 GB. Kepake 2,4. Jadi masih sisanya 5,6. Ini kita tes sekalian ini untuk RAM-nya akan seperti apa performanya. Jadi lanjut aja langsung ke handphonenya. Jadi sebenarnya smartphone ini tuh kemarin saya beli di harga 1,1 juta. Tapi setelah bayar pajak, terus ongkir dan segala macamnya, totalnya akhirnya di 1,3 juta. Dan buat saya ini yang paling pengen saya cermati yaitu di bagian spesifikasinya. Karena di iklannya tuh dia nyebut kalau dia punya prosesor Deka-core, terus RAM-nya 8 GB dan ROM-nya 128 GB. Siapa sih yang kepengen buat beli smartphone dengan harga 1 jutaan tapi punya RAM dan ROM segede itu? Nah, langsung deh saya cobain buat isi memori internalnya dengan beberapa video. Dan hasilnya ternyata belum sampai 12 GB sudah penuh memori internalnya. Langsung saya cek juga ke bagian RAM. Di sini saya pakai aplikasi DevCheck. Nah loh, di aplikasi ini terbaca kalau memori RAM-nya cuma 2 GB. Pantas saja sih ya, ketika buka aplikasi kerasa banget lemotnya. Lewat aplikasi ini di sini juga terlihat kalau prosesornya juga cuma quad-core. Wah, parah ini bohongnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari spesifikasinya bahwa yang tertulis di iklannya itu nggak pas dengan apa yang saya dapat ya. Karena terbukti ini prosesornya quad-core, terus RAM-nya 2 GB dan memori internalnya sih kalau saya nebak mungkin cuma 16 GB saja. Terus saya juga ngetes menggunakan Antutu Benchmark 8.0. Di sini hasilnya juga lucu nih, dimana cuma mendapatkan skor 19 ribuan aja. Yang dimana skor untuk GPU-nya cuma 0. Ya kalau cuma segitu tentu nggak bisa buat PUBG dong. Dan bener aja, pas ku cari PUBG di Play Store ternyata juga nggak ada. Akhirnya saya cuma nyobain game Mobile Legends. Pas main pun ternyata ada frame dropnya, masih ada lagnya. Wah parah sih ini, bener-bener nggak bisa nih buat main game MOBA. Paling cuman buat main game kayak Candy Crush atau Temple Run aja sih. Ya tapi gimana lagi, cuman handphone 1 jutaan ya. Tapi itu sedikit tertutupi karena desain belakangnya yang bisa saya bilang cukup menarik kalau dilihat sekilas. Karena kalau diperhatikan detailnya, pantaslah ini jadi handphone 1 juta. Pertama dari segi warna rose goldnya yang rada aneh. Terus 4 kamera belakangnya ini kayak cuman tempelan gitu. Soal frame yang berwarna gold ini masih bisa memberi kesan menarik sih. Walau untuk bagian tombol power dan volume ini masih rada kurang solid. Balik bagian depan, layar drop notch berukuran 5,3 inch dengan resolusi HD Plus ini kualitas produksi warnanya kurang gonjreng. Masih berasa pixelnya kurang rapet, cuman kalau untuk sekedar nonton YouTube sih sudah cukup. Nggak bisa komplain sih ya, karena mengingat lagi harganya cuma 1 juta. Di bagian notch-nya tersembunyi kamera depan berukuran 8 megapiksel. Nah, yang lucu di bagian kameranya nih. Walaupun kamera belakangnya ada 4, tapi setelah saya cari-cari ternyata yang berfungsi cuma 1 aja. Karena nggak ada tuh fitur lain kayak ultrawide, makro, telefoto. Sekalinya ada cuma model blur, itu pun secara software. Hasilnya kayak gini nih. Kalau untuk kamera depannya hasilnya kayak gini. Dan ketika saya pasang SIM card pun sinyalnya masih ada, jadi masih bisa lah kita pakai untuk sekedar internetan ataupun buat chat dan sosial media lah. Overall, kalau dilihat secara harganya yang dimana totalnya itu di 1,3 jutaan, saya susah untuk jadiin smartphone ini rekomendasi buat teman-teman semua. Tapi ya kalau teman-teman punya budget lebih dan pengen tampil menarik di depan teman-teman sekalian,
Mungkin iPhone 12 HDC ini atau apapun namanya, ya bolehlah buat diambil untuk sekedar buat pajangan gini. Karena yang paling menarik dari handphone ini tuh cuman bagian belakangnya ini aja. Selebihnya ya cuman handphone sejutaan. Jadinya mending beli handphone resmi aja yang di kisaran 1,5 juta ke bawah kalau memang budgetnya mepet. Dan biar kami aja yang nyobain handphone seperti ini, biar teman-teman yang lain juga nggak ketipu ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.